Silakan maju ya. Nah, ini kita ambilkan mic lagi ya sebentar. Ada. Jadi salah. Iya. Iya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Tigawaru, Bapak Agus Widianto MPD. Yang terhormat Pak Badrul Aminun sebagai selaku wakil kesiswaan, dan teman-teman kelas 7, 8, dan 9 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, kehendak rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di SMP Muhammadiyah Tigawaru dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dafair Pimars, bisa dipanggil Dafa. Dan saya Nadifa Safa Batrisya dari kelas 9A, bisa dipanggil Nadifa. Ini kami akan membahas tentang siapa yang menanam pasti menuai. Pasti teman-teman yang ada di sini pernah mendengar peribahasa tentang siapa yang menanam pasti ia akan menuai. Dan maksud dari peribahasa ini adalah ketika ada seseorang yang dia selalu melakukan kebaikan, dia selalu melakukan hal yang positif, maka ia nantinya akan mendapatkan hasil atau timbal balik yang positif juga. Dan sebaliknya, apabila ada seseorang yang melakukan keburukan atau kejelekan, maka yang ia dapatkan adalah kejelekan atau keburukan itu pula. Peribahasa ini juga terdapat di dalam hadis Rasul, yaitu tentang berperilaku jujur menuai kebaikan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya berlaku jujur membawa kita kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga. Dan berhati-hatilah kalian dari perbuatan dusta, karena dusta bisa membawa kita ke dalam kejahatan, dan kejahatan bisa membawa kita ke neraka. Jika seseorang suka berbuat dusta dan berupaya untuk berbuat dusta, maka ia akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Selain dari hadis tersebut, juga terdapat di dalam hadis yang lainnya, yakni menjaga hak Allah, maka ia akan menuai penjagaan dari Allah. Dari hadis tersebut dimaksudkan bahwa ketika kita mendapatkan hak Allah itu, maka kita harus selalu menjaganya dan melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian kewajiban-kewajiban tersebut contohnya adalah sholat wajib atau sholat fardu, lalu kita juga bisa untuk berpuasa wajib, dan juga kita dapat menambah ibadah yang telah kita lakukan tersebut dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, contohnya mengaji, berzikir, doa, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, setelah kita melaksanakan kewajiban, kita harus bisa untuk menjauh atau mengurangi sikap kita ketika kita hampir mendekati larangan Allah. Jadi ketika kita ada sebuah perbuatan gitu, maka kita harus bisa untuk mengaturnya supaya perbuatan tersebut tetap positif dan tidak tidak mengikuti larangan Allah. Lalu kemudian yang ketiga, makna dari hadis tersebut adalah
kita harus bisa untuk menjaga diri kita masing-masing. Kita harus bisa untuk menjaga badan kita dan menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Dan menjaga diri ini banyak sekali artiannya. Contohnya ketika kita harus menjaga perbuatan kita dari kegiatan yang negatif, lalu kemudian kita harus bisa untuk menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor, lalu kemudian kita juga bisa menjaga penglihatan kita supaya tidak melihat hal-hal yang negatif. Nah, selain itu kita dapat menjaga badan dan diri kita sendiri. Apalagi sekarang di era maju ini ada banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul akibat kita sering berzina. Nah, itu adalah jawaban dari Allah kepada kita semuanya tentang apa yang kita lakukan apabila hal itu negatif dan berdampak buruk bagi kita. Nah, kemudian selain itu kita harus bisa untuk meminimalisir pendengaran kita supaya kita mendengarkan hal-hal yang baik, bukan malah mendengarkan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif. Oke, teman-teman semuanya, mari mulai kita laksanakan hal yang positif dalam hidup kita dan kita kurangi hal-hal yang negatif, seperti kita harus untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan kita supaya tetap positif. Nah, lalu kemudian kita tidak boleh untuk melakukan hal yang kejelekan maupun keburukan, supaya yang kita tuai itu bukan kejelekan, tapi kebaikan. Oke, baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.